Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat di Margokerto dan sekitarnya, juga secara khusus keluarga besar GIDC Margokerto dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Suara Gembala, ya, di rantau. Selamat malam, dimanapun Anda berada, kiranya malam hari ini Bapak Ibu Saudara baik-baik saja, diberkati Tuhan, sehat, ya, dan penuh sukacita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti biasa di jam ini selama ya kurang lebih 1 jam ya, mungkin tidak sampai, bisa hanya 30 menit, pokoknya kita akan bersama-sama gitu ya. Berkenaan dengan situasi yang ada, ya saya terus menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, mari mengikuti anjuran pemerintah. Ya, di masa-masa seperti ini memang lebih baik kalau di rumah. Itu bagian yang bisa kita kerjakan untuk membantu meringankan pekerjaan pemerintah. Ya, tinggal di rumah bersama dengan keluarga, lebih banyak berdoa dan beribadah, itu salah satu yang bisa kita kerjakan untuk mendukung program pemerintah dalam menghentikan penyebaran wabah corona. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau jadi relawan ya baik juga, tapi kalau tidak, yang bisa kita kerjakan stay at home. Ya. Kalau mau keluar rumah ya harus menggunakan masker, jaga kebersihan, sering cuci tangan, itu standar protokol yang ada di masa-masa seperti ini. Dimanapun sebenarnya ya, memang di tempat kita, katakanlah di Margokerto, Bundu dan sekitarnya, seringkali kita masih aman-aman saja. Tapi saya harap Bapak Ibu Saudara, secara khusus jemaat Margokerto, mari kita tunduk kepada otoritas pemerintah. Sore tadi saya jalan-jalan memanasi mobil, ya, beberapa hari tidak dihidupkan, saya coba panasi, lalu saya jalan ke Jeruk Wangi, gitu ya. Di lapangan Jeruk Wangi itu banyak orang. Ada yang main bola, ada yang kongko-kongko, lalu ada yang menurut saya berdesak-desakan. Itu menurut saya tidak baik gitu ya. Tidak baik. Mengapa tidak baik? Pertama, ya risiko penularan semakin cepat seandainya ada yang menjadi kurir atau pembawa virus. Yang kedua, memang ya melanggar aturan. Bukankah kita tidak boleh mengadakan kerumunan massa? Ibadah saja tidak boleh loh ya, karena mengumpulkan banyak massa. Lalu kita ngumpul-ngumpul rame-rame. Bukankah itu ironi gitu ya? Nah, sebaiknya jemaat Margokerto, mari kita ikuti anjuran pemerintah ya. Masihlah kita kerja ke sawah, pokoknya masih. Tapi standar operasionalnya atau protokol yang harus diikuti, jangan lupa ya, pakai masker kalau keluar, sering cuci tangan, pakai deterjen untuk dibersihkan tangan supaya kita terhindar dari berbagai kemungkinan. Mungkin ditanya, lu kenapa harus pakai masker Pak? Macam-macam lah, tapi sederhana saja begini ya. Waktu Anda berjalan, Anda menghirup udara, Anda tidak tahu bahwa udara itu sudah tercemar, gitu ya. Tercemar apa?
Barangkali ada yang barusan buang ludah, barangkali ada yang barusan bersin atau batuk, dan orang itu adalah kurir pembawa virus. Kemungkinan masih ada di udara virus itu, dan ketika Anda lewat, Anda hirup, bisa jadi virus itu masuk ke tubuh Anda. Ya, mengapa harus pakai masker? Supaya terhindar dari itu. Jangan bilang wong edan yo neng dalan ora kena virus, Pak. Janganlah gitu. Apa Anda mau jadi gila saja kalau gitu kan? Tidak. Ya tidak kan. Jadi saya kira Tuhan itu maha adil ya. Mengapa orang itu dibiarkan tanpa kena sakit? Karena ya makan saja enggak ada. Bahkan sering dapat makanan dari tempat sampah. Mereka tempat tinggal juga enggak ada. Jadi Tuhan adil memperlakukan orang-orang menurut kekayaan kemurahan. Jangan protes, wong edan ora apa-apa. Jangan gitu ya, itu tidak baik. Nanti malah dibuat edan malah rekoso. Kita ikut sajalah standar aturan pemerintah. Saya kira pemerintah itu juga alat Tuhan, dipakai Tuhan. Toh kita masih bisa beribadah di rumah, masih bisa bersama keluarga di rumah, kita juga masih kerja dengan sangat hati-hati dan masih terpelihara. Ya Bapak Ibu Saudara yang di kota, Anda sedang bergumul banyak, apalagi yang kerja di rumah sakit, di perawat, penuh dengan kekhawatiran, Tuhan kiranya yang akan menolong Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Ini harapan dan doa kami untuk Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan pekerjaan, mungkin ekonomi menjadi sulit karena situasi seperti ini. Ingat bahwa ini tidak terjadi kepada 1-2 orang, tetapi seluruh umat di muka bumi sedang merasakan hal yang sama. Karena itu waktunya untuk semakin merendahkan diri, berseru, berharap, mohon berkat Tuhan, pengampunan Tuhan supaya segera diangkatlah beban penderitaan ini dari kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Nah, mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sebelum nanti kita berdoa, gitu ya. Saya masih mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan kata-kata Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, mari kita membuka Injil Matius pasal 28. Ada satu ungkapan atau satu perintah atau satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat mendasar bagi kekristenan, bagi orang percaya dimanapun berada. Ya. Injil Matius pasal 28, ini yang sering disebut dengan amanat agung. Ya. Injil Matius pasal 28, saya baca mulai dari ayat yang ke-18 ya. Atau satu perikop saja supaya kita ingat kisahnya ya. Ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
bagian firman Tuhan ini yang sering kita kenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus, ya, yang sering kita kenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus, penting sekali untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan, dan mungkin kita perlu mengevaluasi hidup kita terhadap kebenaran firman ini, apakah kita sudah melakukan atau belum. Gitu ya, sudah melakukan atau belum. Melakukan apa? Amanat agung ini. Apa itu? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Nah, sebelum kita belajar mengenai atau memikirkan tentang pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ada satu bagian yang saya kira harus kita pahami, kita mengerti dan kita terima tentang apa? Tentang kuasa, tentang otoritas yang Tuhan Yesus punya. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini bicara mengenai otoritas. Ya. Kalau di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu bicara mengenai power atau kekuatan. Gitu ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kasekten. Yang ayat ini bukan itu. Ini bicara mengenai otoritas. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu telah diberi otoritas. Otoritas atas apa? Otoritas atas apa saja sebenarnya. Ya. Segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi seluruh otoritas di alam ini ya, alam semesta, di langit, di surga, di bumi, di alam manusia, alam apa saja, Tuhan Yesus punya otoritas. Gitu ya. Otoritas itu telah diberikan kepada Tuhan Yesus secara penuh dan sekarang Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati itu, yang punya segala otoritas itu, sedang memerintah saudara dan saya. Sedang memberikan perintah kepada saudara dan saya. Pendengar sekalian, orang-orang percaya dimanapun. Kalau boleh, ya ini orang menafsirkan begini, jadi aku telah diberikan segala otoritas. Dengan otoritas itu, aku mengutus engkau. Dengan otoritas itu, aku mengutus engkau. Dengan otoritas itu, engkau pergi. Dengan otoritas itu, engkau muridkan. Kira-kira begitu ya. Dengan otoritas itu, engkau pergi. Dengan otoritas itu, engkau muridkan. Dengan otoritasku, engkau baptis. Dengan otoritasku, engkau ajar orang-orang yang engkau muridkan. Wah, itu satu otoritas yang besar sekali. Dan otoritas yang ada pada Yesus itu sekarang dipercayakan kepada orang-orang percaya. Kepada pendengar sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara. Otoritas apa? Otoritas untuk pergi, otoritas untuk memuridkan, otoritas untuk membaptis, otoritas untuk mengajarkan firman kebenaran. Jadi memahami kata-kata Tuhan Yesus di sekitar kebangkitan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita punya tugas besar, kita punya amanat agung, kita punya satu misi besar dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk menjalankan misi itu.
Misi apa? Misi penginjilan. Misi apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya kalau dikatakan semua bangsa itu sebenarnya bicara mengenai segala bangsa. Bangsa apa saja. Ini tidak bisa dibatasi budaya, ini tidak bisa dibatasi bahasa, tetapi semua orang, semua golongan, semua makhluk hidup, katakanlah begitu, manusia, dari warna kulit, dari suku, dari bahasa, dari budaya, dari negara mana saja, berhak mendengar berita Injil Yesus Kristus. Dan yang diberi tugas untuk memberitakan Injil Yesus Kristus adalah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya keluarga yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus, berarti tugas Bapak Ibu untuk bercerita tentang Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai bos, sebagai juragan, punya pengerja yang belum mendengar berita tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu punya kewajiban untuk menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada pengerja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak yang belum dengar Injil Yesus Kristus, Bapak Ibu punya kewajiban untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada anak Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang punya suami atau istri belum percaya Yesus, ini tugas Anda untuk menyampaikan kabar ini. Bahwa apa? Yesus Kristus mati, Yesus Kristus dikuburkan, Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci untuk menebus dosa-dosa manusia. Supaya manusia diselamatkan dari murka Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Berita itu yang menjadi inti dari misi penyelamatan Tuhan atas manusia. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Apa artinya murid Tuhan? Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ketemu orang, ya, lalu bercerita tentang Injil Yesus Kristus, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya, lalu orang itu merespon, lalu percaya, Bapak Ibu harus membawa orang itu menjadi murid Tuhan. Caranya bagaimana? Diajar. Caranya bagaimana? Diperlengkapi, dibimbing, dibina, dipahamkan. Nah, dalam proses itu ada salah satu bagian yaitu dibaptis. Nah, ini ada pertanyaan yang sering menjebak di sini. Yang baptis siapa, Pak? Nah, kalau saya kenal orang lalu saya bawa kepada Yesus, saya boleh baptis tidak? Saudara, secara secara teologi sebenarnya tidak disebutkan tentang siapa yang membaptis. Artinya kalau kita memuridkan orang, lalu orang itu percaya Yesus, lalu kita ada kesempatan membaptis, boleh dibaptis. Tetapi ya ini yang harus digarisbawahi. Kita sudah ada di dalam institusi gereja. Ya. Gereja punya aturan ADART atau punya tata gereja. Ditetapkan di sebuah tata gereja atau institusi gereja bahwa yang membaptis adalah orang yang sudah ditapis menjadi pendeta. Ya biar pendeta saja yang membaptis. Lalu tugas saudara apa? Pergi saja, Injil saja. Pokoknya bawa orang kepada Yesus, dimuridkan, ya, dibimbing, ditolong, diajar, mengenal Yesus, lalu hidup seperti Yesus, itu yang sering dikatakan sebagai murid Kristus. Hidupnya mirip dengan Yesus,
Nanti ketika orang mau dibaptis, bilang aja Pak Pendeta, saya ini ada murid, tolong dibaptis, selesai. Tidak perlu diributkan ya tentang siapa yang harus membaptis. Gereja ada pendeta dan institusi gereja punya aturan, yang berhak membaptis adalah orang yang sudah ditahbis menjadi pendeta. Biar saja pendeta yang membaptis. Tugas saudara apa? Menginjil. Tugas saudara apa? Memuridkan. Tugas saudara apa? Menyampaikan kabar baik. Puji Tuhan percaya, puji Tuhan mengikut Yesus. Kalau tidak, Anda pun tidak rugi. Pergi lagi cerita tentang Yesus. Tidak percaya tidak apa-apa. Pergi lagi terus ceritakan Injil Yesus. Ya. Mungkin ada pertanyaan, mengapa harus cerita Pak? Saudara, saya kira kalau saudara punya hadiah besar, saudara senang. Betul ya? Mas kalau punya hadiah besar mesti senang kan? Pertama apa? Cerita kan? Kesaksian gitu ya. Wah saya kemarin berdoa lalu dapat jawaban doa. Disaksikan. Sama sebenarnya prinsipnya. Anda punya keselamatan. Anda punya berkat besar. Surga diberi. Lalu itu yang diceritakan. Ya. Kesaksiannya itu. Waduh takut Pak, kadang-kadang ragu-ragu. Saudara, kalau saudara punya teman baik itu pasti tidak bisa menolak kalau saudara mau cerita. Asal dengan tulus dan jujur. Karena itu buatlah berteman baik, lalu Anda satu kali punya kesempatan untuk ngomong, curhat, cerita tentang isi hati. Waktu itulah Injil Yesus diceritakan, Injil Yesus diberitakan. Karena itu bersahabatlah dengan banyak orang, baik-baiklah dengan banyak orang. Anda diterima, lalu kesempatan untuk cerita tentang Yesus Kristus. Jadi dengan otoritas Tuhan, Anda pergi. Dengan otoritas Tuhan, Anda menjadikan murid. Dengan otoritas Tuhan, Anda membaptis. Dengan otoritas Tuhan, Anda mengajar. Nah, menarik yang bagian akhir ini ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara diberi mandat, diberi tugas, diberi misi besar, amanat agung untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Saudara diminta untuk mengajar orang-orang yang saudara sudah bawa kepada Yesus itu, diajar firman Tuhan. Dari satu sisi Anda mengajar firman Tuhan, dari sisi yang Anda secara pribadi, Anda pun harus ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, hidupilah firman Tuhan, hidupilah perintah Tuhan, lalu itu diajarkan. Bagaimana mungkin kita bisa mengajar orang kalau kita belum hidup di dalamnya? Bagaimana mungkin kalau kita belum paham, kita bisa mengajar? Pahamilah, mengertilah, lalu ajarkan itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini penting Bapak Saudara, setiap kali kita renungan, setiap kali kita kembali kepada firman Tuhan, selalu dibawa ke sini. Untuk apa? Taat kepada firman Tuhan. Taat kepada kata-kata Tuhan. Taat kepada apa? Perintah Tuhan, nasihat Tuhan. Mengapa kita harus taat kepada perintah Tuhan? Mengapa kita harus taat kepada firman Tuhan? Saudara, ya, beberapa minggu minggu yang lalu saya mengupdate gambar lah. Ada kopi, ada pisang goreng, tetapi ada Alkitab. Semua orang senang gitu ya, makan roti.
makan pisang, minumnya kopi. Itu pasti mantap. Ya, favorit itu. Tetapi ternyata kopi dan pisang tidak cukup jika tidak ada firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut. Jadi kopi dan pisang tidak cukup tanpa firman Tuhan. Roti dan kopi tidak cukup tanpa firman Tuhan. Setiap orang percaya harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Harus hidup di dalam firman Tuhan. Tanpa itu, kita tidak bisa menjalani kehidupan sampai selesai dengan baik. Atau orang bilang finishing well. Tidak bisa finishing well tanpa hidup di dalam firman Tuhan. Percayalah itu. Itulah sebabnya dikatakan bagian akhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan terus menerus sampai akhir zaman. Kepada siapa? Saya kira kepada orang-orang yang melakukan perintah Tuhan tadi. Ya. Termasuk saudara yang pergi mengabarkan Injil. Jangan abai, yang sering kali kita lupa adalah ketika kita ada zona nyaman, gitu ya. Sudah nyaman, oke, tidak ada kesulitan, biasanya kita lupa. Ketika sulit baru kita cepat-cepat buka firman Tuhan. Menghadapi kesulitan ini ayat apa ya yang cocok biasanya gitu. Seperti ini misalkan ya, ada virus corona. Wah, semua orang lalu posting Mazmur 91. Saudara, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, mentaati firman Tuhan, firman itu akan mengelola hidupnya dan penyertaan Tuhan menjadi sempurna sampai kepada akhir zaman. Wah, itu luar biasa. Tidak akan dibiarkan. Apakah Tuhan akan selalu menolong? Bisa ya, bisa tidak. Kok bisa ya, bisa tidak? Barangkali kita harus melalui proses, melalui salib gitu ya. Apakah waktu itu Tuhan tidak menyertai? Menyertai. Tetapi waktu itulah saudara tidak menanggungnya sendirian. Anda diberi kekuatan menanggung salib itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu maksud menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Contohnya banyak sekali. Ya, murid-murid itu selalu begitu. Ya. Murid-murid itu mengalami banyak problematika. Ya. Dianiaya iya, tidak sedikit yang dibunuh. Apakah Tuhan tidak menyertai? Menyertai. Apakah Tuhan tidak menolong? Menolong. Lalu mengapa murid dibiarkan mati? Itu bagian dari salib Kristus yang harus ditanggung. Dan waktu itulah Tuhan Yesus menyertai sehingga para murid itu kuat. Mikul salib itu sampai selesai. Seandainya tanpa Kristus, mungkin mereka tidak kuat mikul salib. Menyangkal atau tinggalkan iman. Tapi karena disertai Tuhan, mereka dengan senyum memikul salib, melampaui penderitaan itu, dan mati sebagai martir. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita taat kepada firman, yakinlah Tuhan menyertai kita senantiasa. Tuhan menolong. Seandainya Tuhan membiarkan kita melalui jurang, tebing, atau semak belukar, kita akan sampai pada akhirnya oleh karena kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan menoleh atau berbalik arah.
Teruslah melangkah. Melangkahlah dengan pasti. Mengapa? Otoritas Kristus atas dunia alam semesta ini menyertai saudara. Segala kuasa ada padaku, pergi. Jadikan semua bangsa murid, ajarlah mereka, baptislah mereka. Ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seberapa besar problem yang Bapak Ibu hadapi? Jika kita ada di dalam Yesus, yakinlah Yesus menyertai kita. Kita akan ditolong dan dikuatkan melampaui semuanya sampai kita menyelesaikan apa yang harus kita kerjakan, yang menjadi tanggungan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini renungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan berkat, pernyataan kuasa, pernyataan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami orang-orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan menyertai kami dalam situasi apapun. Terima kasih. Tolonglah supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang setia, sampai akhirnya. Sebab Tuhan menyertai kami senantiasa. Hamba berdoa untuk umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat di Margokerto. Tuhan berkati. Mungkin sedang bergumul, sedang ada di persimpangan iman. Antara setia mengikut Tuhan atau berhenti di tengah jalan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan dan membawanya kembali kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-Mu yang sedang bergumul dengan apapun juga Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami doa untuk bangsa dan negara kami. Lawatlah negeri kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang bekerja sebagai tenaga medis, dokter, perawat, relawan yang ada di barisan depan menghentikan penyebaran virus. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan. Pengerja rumah sakit, perawat, dokter, tolong berikan kekebalan tubuh mereka kuat sampai selesai tugas mereka. Indonesia ditolong diselesaikan dari masalah ini, dibawa kepada pemulihan dan menjadi negara paling kuat bahkan di seluruh muka bumi, karena ada orang-orang yang berseru siang malam memohon berkat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk memberkati Margokerto. Tuhan lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu. Kami menyadari ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami buat umat-Mu di Margokerto. Ampuni dan jangan biarkan kami melihat kecelakaan terjadi di Margokerto, melainkan rahmat-Mu, berkat-Mu, sukacita surga turun atas Margokerto. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati saudara-saudara kami. Hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Damai sejahtera-Mu turun atas Margokerto. Doa kami untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, mari Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Yang ada di luar negeri, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jawa Timur, sekitarnya, Semarang, Jogja, Solo, dan dimanapun berada, mari Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami selanjutnya. Nah, apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini doa kami. Kami minta di dalam satu nama. Nama yang penuh kuasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sampai di sini jumpa kita dalam Suara Gembala. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dirantau, selamat malam.